Materi yang pertama dulu sudah disampaikan oleh Pak Yoga terkait konsep dasar akuntansi biaya dan juga analisis selisih biaya standar. Kemudian pertemuan berikutnya terkait dengan pembahasan soal dan sudah kita selesaikan paling tidak ada 3 soal. Tinggal saudara meneruskan yang lainnya kalau masih diperlukan. Dan saya merasa cukup ya untuk 3 itu sebagai pengantar. Ketika saudara ingin tahu lebih jauh lagi, maka sudah seharusnya bisa belajar secara mandiri dan bisa antar tutor ataupun dengan teman yang lain yang mungkin ingin menyelesaikan semua soal yang ada di handout itu. Kalau tidak salah ada 10 atau berapa itu ya. Dan hari ini kita lanjutkan materinya adalah akuntansi untuk sistem biaya standar. Saya akan share screen terlebih dahulu. Langsung saja bahwa di akuntansi untuk biaya standar ini kita akan mengenal 2 metode. Yang pertama adalah single plan dan yang kedua adalah partial plan. Paling tidak ada 2 konsep mendasar untuk membedakan 2 metode ini. Single atau metode tunggal ya. Nanti akan kita lihat perbedaannya pada akun atau rekening barang dalam proses atau BDP. Penggunaan akun BDP untuk metode single berarti hanya ada 1 jenis biaya atau angka yang digunakan. Di sini menggunakan istilah angka standar atau biaya standar. Ya, namanya single berarti hanya 1. Sementara kalau parsial karena ganda ada 2. Kalau single tadi debit dan kreditnya akun BDP itu sama menggunakan angka standar. Sementara yang partial plan menggunakan 2, yaitu sebelah debit akan diisi dengan biaya sesungguhnya, sementara yang dikredit sebesar biaya standar. Ya kan? Keduanya akan memunculkan adanya selisih kemungkinan besar, walaupun kalau tadi di metode single kelihatannya hanya 1 ya, tetapi pada kenyataannya nanti akan ada perbedaan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Hanya pengakuannya yang berbeda waktunya. Jadi yang kedua yang membedakan antara metode single dan partial plan adalah masalah pengakuan selisih. Pengakuan selisihnya kalau di metode single plan ya, varians atau penyimpangan dicatat dalam rekening atau akun selisih pada saat terjadinya transaksi tertentu yang terkait dengan biaya produksi. Sementara partial plan penyimpangan akan dicatat ya, terjadinya penyimpangan akan diakui atau dicatat yaitu pada akhir periode akuntansi. Perbedaan yang pertama tadi ada di akun atau rekening barang dalam proses, dan biaya produksi yang kita kenal ada 3, yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Ini di slide tampak ya di metode single dan parsial. Yang di atas adalah single, yang baris pertama ini adalah menunjukkan biaya bahan baku, sementara yang 2 adalah BTK dan yang baris ketiga ini adalah BOP. Untuk mencari biaya bahan baku tentu adalah kuantitas standar kalikan harga standar. Ketika di debit, ini debitnya ya, ini sebelah kiri itu kan debit. Sebelah kanannya nanti akan mencatat terjadinya produk yang selesai. Nanti akan dicatat kuantitas standar barang jadi dikalikan harga pokok produksi standar persatuan. Dan kurang lebih ini sama antara kiri dan kanan atau di debit dan kredit menggunakan biaya standar. Kemudian di BDP untuk metode ganda atau parsial, hati-hati di sebelah kiri atau debit di sini adalah menggunakan sesungguhnya. Sementara yang kanan adalah
standar. Maka sesungguhnya dan standar ini kalau di akun BDP akan tampak di metode ganda. Jadi penyimpangan itu akan tampak di akun barang dalam proses, sementara di metode single tidak demikian. Jadi bisa kita simpulkan karakteristik dari dua metode ini terkhusus adalah metode ganda atau partial plan, yaitu akun BDP didebit sebesar biaya sesungguhnya sementara dikredit biaya standar. Kemudian selisihnya diakui di akhir periode, ya, yaitu membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Tinggal nanti apakah selisih yang favorable atau unfavorable, selisih menguntungkan atau yang merugikan. Oke, ini contohnya. Sebelum itu saya akan mencoba melihatkan proses dari alur dari terjadinya transaksi di metode partial plan terlebih dahulu. Ya, kita akan mempelajari untuk metode partial plan dulu ya. Partial plan. Oke, tadi kita lihat di akun apa? Yang membedakan adalah akun barang dalam proses. Saya akan menggunakan akun T. Nah, akun barang dalam proses ini juga saudara bisa menggunakan satu akun untuk mencatat 3 jenis biaya atau masing-masing ya. Ini untuk menyederhanakan saya gunakan satu. Dan contoh pertama adalah biaya bahan baku terlebih dahulu. Oke, biaya bahan baku terjadi tidak tiba-tiba, tetapi keberadaan persediaan bahan baku terlebih dahulu. Maka di sebelah kiri sebelum akun barang dalam proses akan ada namanya akun persediaan bahan baku. Ya kan? Sementara kalau sudah selesai nanti di sebelah kanan setelah barang dalam proses ada namanya persediaan produk jadi. Tulisannya semakin jelek ya, berarti seperti dokter. Nah, paling tidak ada 3 akun ini sudah bisa menjelaskan, tetapi bisa ketambahan lagi di setelah barang dalam proses ketika ada persediaan barang dalam proses. Artinya ada produk yang belum selesai di akhir periode. Oke, ini secara sekilas alurnya akan seperti ini menggunakan akun-akun yang terkait. Bahwa bahan baku itu akan ada ketika terjadinya yang pertama adalah apa? Pembelian, ya kan? Pembelian ini berarti saudara membutuhkan akun tambahan yaitu kas atau utang ya. Ya, di sini adalah sebesar biaya sesungguhnya. Ini ke sini. Transaksi yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Oke. Sebesar biaya sesungguhnya. Ya berapa yang dibeli, kuantitasnya berapa, kemudian harganya berapa. Jurnal yang dibutuhkan berarti persediaan bahan baku, kreditnya kas atau utang. Sebesar kuantitas yang dibeli, sesungguhnya dibeli, dikalikan harga sesungguhnya. Oke. Ini adalah transaksi yang pertama terkait bahan baku, yaitu pembelian bahan baku. Di debit persediaan bahan baku, di kredit kas atau utang. Setelah terjadinya pembelian, maka berikutnya transaksi yang kemungkinan terjadi kedua adalah apa? Pemakaian ya. Pemakaian ada di sini, ini biaya sesungguhnya, bawa ke sini sesungguhnya.
Ini adalah transaksi kedua, namanya pemakaian. Jurnal yang dibutuhkan adalah barang dalam proses, kreditnya persediaan bahan baku. Sebesar berapa kira-kira? Sebesar yang dipakai. Ya, sebesar yang dipakai. Nah, di sini sesungguhnya ya ada kuantitas sesungguhnya kalikan harga sesungguhnya. Di sini juga kuantitas sesungguhnya kalikan harga sesungguhnya. Nah, kuantitasnya di sini tentu adalah kuantitas yang dipakai. Berbeda dengan sangat mungkin saat pembelian. Misalkan membelinya 100, dipakai dulu 75, itu sangat mungkin ya. Tapi kalau kemudian makainya dari seluruh yang dibeli itu juga tidak masalah. Tergantung transaksi yang ada. Oke, transaksi yang pertama pembelian, kedua adalah pemakaian, yang ketiga apa kira-kira? Di sini, yaitu apa? Produk jadi. Jurnalnya adalah persediaan produk jadi, kreditnya barang dalam proses. Sebesar berapa? Ya sebesar standar. Berarti rumusnya kuantitas standar kalikan harga standar. Ya. Kalau tadi pemakaian sebesar biaya sesungguhnya di sini untuk produk jadi transaksi nomor 3 adalah sebesar standar. Oke. Jurnalnya yang dibutuhkan adalah persediaan produk jadi atau persediaan barang jadi sama ya. Kreditnya barang dalam proses. Kalau ternyata ada yang belum jadi, ya maka di sini ada tambahan jurnal lagi untuk mencatat persediaan dalam proses. Kreditnya barang dalam proses. Sebesar yang belum jadi. Kalau sudah jadi berarti semuanya ada di sini. Dan transaksi yang terakhir untuk terkait dengan ini adalah penjualan. Berarti di sini adalah HPP. Sebesar standar juga, tetapi kuantitasnya adalah kuantitas yang dijual. Hati-hati. Di sini ada kuantitas standar kalikan harga standar. Di sini juga kuantitas standar kalikan harga standar. Tetapi kuantitasnya adalah kuantitas yang dijual ya. Karena kan produk jadi belum tentu terjual semuanya, tergantung transaksi. Ini adalah transaksi nomor 4. Di debit harga pokok penjualan, kreditnya persediaan barang jadi atau produk jadi sebesar yang terjual. Harga pokoknya ya, harga pokoknya kuantitasnya adalah yang terjual berapa, harga pokoknya di sini pakainya standar. Tetapi untuk penjualan dalam sistem ini berarti membutuhkan satu jurnal lagi, yaitu di debit piutang atau kas, kreditnya penjualan. Apakah sudah selesai alur dari biaya ini? Selesai apa belum? Belum. Nah, ini karena kita menggunakan partial plan ya. Akun di barang dalam proses ini kan menggunakan ganda. Ganda itu 2, berarti di debit sesungguhnya, di kredit standar. Perbedaan antara sesungguhnya dan standar ya di sini adalah biaya bahan baku, entah itu karena kuantitasnya ataukah karena harganya. Dibedakan kuantitas standar sama kuantitas sesungguhnya. Harga sesungguhnya dengan harga standar ini sangat mungkin berbeda. Perbedaan ini atau kita sebut varian
atau selisih ini diakui di akhir periode. Setelah transaksi persediaan produk jadi itu dicatat. Ya. Jurnalnya bagaimana? Selisih. Selisih untuk bahan baku itu ada dua, yaitu selisih kuantitas dan selisih harga. Oke, selisih kuantitas diperoleh dari kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya kalikan harga standar. Sementara selisih harga standar dikurangi harga sesungguhnya kalikan kuantitas sesungguhnya. Di sini bisa laba atau rugi. Di sini juga bisa laba atau selisih yang merugikan. Maka jurnal yang dibutuhkan kita anggap selisihnya rugi berarti ada di atas, di debit. Kalau selisihnya ada di kredit berarti selisih yang menguntungkan. Tinggal di sini nanti selisihnya banyak yang mana. Nah, akun sisanya adalah barang dalam proses. Jadi akun selisih ini sekali lagi tergantung selisihnya, selisih yang merugikan atau selisih yang menguntungkan. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan. Untuk biaya tenaga kerja masih menggunakan parcel plan ya. Akunnya berarti di tengah adalah menggunakan barang dalam proses. Dan di sini ada akun persediaan produk jadi. Menggunakan produk jadi saja ya. Kemudian di sini adalah apa berarti? Kira-kira. Kalau tadi di bahan baku adalah persediaan bahan baku, maka kalau di BTK apa? Yaitu gaji dan upah. Oke, kira-kira berarti transaksi pertama apa? Ya, yaitu pembuatan gaji dan upah. Ini ke sini, ini transaksi pertama sebesar biaya sesungguhnya. Yaitu gaji dan upah, kreditnya utang gaji dan upah. Ini berarti untuk semua jenis biaya gaji dan upah, tidak hanya BTKL yang terkait dengan biaya produksi, juga terkait dengan apa itu namanya administrasi dan juga pemasaran. Nah, ketika transaksi kedua di sini baru yang BTKL saja. Ini juga sesungguhnya itu diperoleh dari apa? Jam kerja sesungguhnya kalikan tarif upah sesungguhnya. Alokasi adalah transaksi yang kedua dengan jurnal barang dalam proses. Kreditnya gaji dan upah. Sebesar biaya sesungguhnya ya, yaitu jam kerja sesungguhnya kalikan tarif upah sesungguhnya. Transaksi nomor 1 dan 2 ini juga bisa langsung digabung ya, kalau memang langsung apa namanya, ya cukup nomor 2 itu juga sebenarnya bisa juga ya langsung dikredit utang gaji dan upah atau yang lainnya. Tapi ini secara urut pembuatan list dulu, kemudian baru pengalokasian atau pembebanannya. Utang ini juga bisa tergantikan dengan kas ketika pembayarannya langsung tunai. Setelah itu adalah transaksi yang ketiga ada di sini, sebesar biaya standar untuk mencatat
produk jadi, yaitu persediaan produk jadi, kreditnya adalah barang dalam proses. Sebesar berapa? Sebesar standar. Standar itu diperoleh jam kerja standar kalikan tarif upah standar. Ya, sama dengan di sini, yaitu jam kerja standar untuk mencatat persediaan produk jadi dengan tarif upah standar. Untuk selanjutnya langsung saya menuju ke yang nomor 4, yaitu selisih. Ya, karena di akun barang dalam proses di debit itu sesungguhnya, sementara yang dikredit adalah standar. Ini memungkinkan adanya varian atau selisih. Selisih ini dicatat nomor 4, yaitu selisih apa saja? Selisih tarif upah dan efisiensi upah. Efisiensi upah. Kreditnya barang dalam proses. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Untuk mencari selisih tarif upah, masih ingat? Selisih tarif upah. Berarti tarif upah standar kurangi tarif upah sesungguhnya, kalikan jam kerja sesungguhnya. Selisih efisiensi upah berarti jam kerja standar dikurangi jam kerja sesungguhnya, kalikan tarif upah standar. Tinggal dihitung nanti ketemunya apakah favorable atau unfavorable, atau selisih laba atau rugi. Itu ya. Yang ketiga adalah BOP. Kita akan menggunakan BOP sesungguhnya. Di BOP itu kan ada 2 metode, yaitu pembebanannya menggunakan BOP sesungguhnya atau BOP yang dibebankan. Saya akan pertama menggunakan BOP sesungguhnya. Berarti di sini masih sama dengan tadi, barang dalam proses. Kemudian di sini apa? Persediaan produk jadi. Kemudian di sini adalah apa? Akun yang dikredit. BOPS dulu. Akun yang dikredit ada di sini. Akun yang dikredit. Nah, ini adalah 1. Berarti BOPS, kemudian akun yang dikredit. Atau mencatat BOPS ya. Nomor 1, sebesar biaya sesungguhnya, jelas. Ini sama sesungguhnya. Oke. Yang kedua adalah pembebanan BOP dengan cara barang dalam proses, kreditnya BOP sesungguhnya. Nah, ini sebesar biaya sesungguhnya. Ini yang kedua. Yang ketiga ini yang mencatat produk jadi yang akan berbeda, karena di sini standar ya. Jurnalnya adalah persediaan produk jadi, kreditnya barang dalam proses. Tinggal nanti sesungguhnya dan standar ini variansnya akan dihitung menggunakan 2 selisih atau 3 selisih atau sampai dengan 4 selisih. Selisih BOP berarti ada selisih pengeluaran dan selisih apa itu? Terkendalikan. Ya, saudara harus bisa mengingatnya.
Nah, kalau menggunakan BOP yang dibebankan, saya pakai jurnal dulu ya. Pertama adalah mencatat BOPS. Ingat lagi, BOPS kreditnya akun yang dikredit. Oke. Yang kedua mencatat BOP yang dibebankan. Hati-hati di sini berbeda dikit. Barang dalam proses, kreditnya BOP yang dibebankan. Kalau metode yang pertama tadi di sini bukan BOP yang dibebankan, tetapi BOP sesungguhnya. Hati-hati, ini kita menggunakan BOPD, metode yang kedua untuk BOP. Yang ketiga, menutup BOP dibebankan ke BOPS. Maka BOP yang dibebankan yang dikredit ini didebit. Kreditnya BOP sesungguhnya. Oke. Saya akan beri contoh di sini misalkan 500, di sini 500, sini 750, di sini 750. Maka jurnal yang ketiga menggunakan angka yang mana? 500 atau 750? 750. Iya, 750. Hati-hati ya. Ini menggunakan BOP yang dibebankan. Pertama sama jurnalnya mencatat BOP sesungguhnya sebesar ya BOP yang sesungguhnya, kreditnya akun yang dikredit. Sementara yang kedua adalah barang dalam proses, BOP yang dibebankan. Kemudian yang ketiga BOP yang dibebankan, kemudian BOP sesungguhnya. Yang keempat apa? Produk jadi dulu ya. Produk jadi dulu berarti di sini persediaan produk jadi, kreditnya barang dalam proses. Sebesar berapa? Ini kalau jadi semua ya berarti sebesar 750. Oke. Kalau belum jadi ya berarti ada yang belum jadi, ya berarti ada yang persediaan BDP. Kita anggap jadi semua. Dan yang kelima baru selisih. Selisihnya tergantung selisih BOP itu ada berapa. Kalau satu berarti hanya selisih BOP dan pasangannya adalah BOP sesungguhnya. Sebesar perhitungannya nanti selisihnya berapa. Oke, masih bisa diikuti ya. Oke, terima kasih. Kita ke metode yang kedua kalau ini sudah bisa dipahami ya. Yaitu menggunakan parcel plan dan saya kira lebih mudah. Kita akan menuju ke yang kedua yaitu mana tadi? Ya ini. Ini adalah contohnya, nanti bisa dibaca lagi, sudah ada perhitungannya. Nah, kita akan menuju ke single plan. Nah, di single plan ini, waduh ternyata kita diberikan pilihan lagi untuk pencatatan barang biaya bahan baku. Yaitu selisih harganya mau diakui kapan? Saat dibeli, saat dipakai, atau pada saat dibeli dan dipakai. Yang pertama adalah saat dipakai nanti. Kalau contohnya seperti ini, kuantitas bahan baku standarnya 5 kg, harganya 1.000. Saat dibeli harganya 1.100, membelinya 1.500. Jumlah produk yang selesai adalah 250. Kemudian biayanya 1.050 per kilogram.
Oh, yang dipakai adalah 1050 kg ya. Kemudian kalau menggunakan dua selisih, maka ada namanya selisih harganya, ada pengembangan ini namanya selisih harga pembelian bahan baku. Dan di bawah lagi ada namanya selisih harga pemakaian bahan baku. Hati-hati ya. Di metode single ini ada selisih harganya macam-macam. Ada selisih harga pembelian dan pemakaian. Nah, pada saat pembelian ternyata harus sudah dicatat adanya selisih, yaitu harga standar dikurangi harga sesungguhnya kalikan kuantitas pembelian sesungguhnya. Kalau kasus pada di sini, maka harganya standar itu 1000, ini standarnya kan 1000. Tapi ternyata pada saat pembelian harganya tinggi ya, yaitu 1100. Pembeliannya adalah 1500 kg, maka selisih harga pembelian bahan baku adalah 150.000. Kemudian selisih kuantitasnya ini adalah saat pemakaian nyatetnya. Karena saat pembelian tidak ada namanya kuantitas dipakai kan. Adanya tadi harganya aja yang beda, tuh harganya standar harusnya berapa, malah pembeliannya adalah lebih tinggi. Ya mungkin ini pengendaliannya adalah dimulai dari pembelian, harus sesuai standar kalau bisa. Nah, selisih kuantitas pemakaian bahan baku diperoleh dari kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya kalikan harga standar. Kuantitas standarnya adalah satu satuan tadi membutuhkan 5 kilo, maka di sini 250 satuan kalikan 5 dikurangi pemakaiannya adalah 1050 kg di sini. Harga standarnya adalah 1000, maka di sini adalah 200.000 laba. Kenapa laba? Kuantitas standarnya lebih tinggi ya. Iya, betul. Kemudian saat pemakaian juga masih bisa ditelusuri harga selisih harga pemakaiannya. Yaitu 1000 kurangi 1100 kurang kalikan 1050 sama dengan 105.000. Jurnalnya nanti akan bisa ditelusur. Nah, di sini jurnalnya adalah persediaan, ini mulai dari pembelian ya. Persediaan bahan bakunya sebesar 1.500 karena membeli 1.500 kg, harganya 1.000. Kemudian selisih harganya adalah 150, utang dagangnya 1650. Oke. Pak, jadi pada saat pembelian di metode single ini persediaan bahan bakunya sudah dicatat sebesar harga standar ya. Kalau tadi di metode parsial itu kan semuanya harganya sesungguhnya, kuantitasnya jelas sesungguhnya. Tetapi di sini ya menggunakan metode single dengan metode selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli, saat pembelian ini persediaan bahan bakunya dicatat sebesar harga standar. Harga standarnya kan di sini 1000, kuantitasnya 1500. Tapi utangnya atau kasnya harus dicatat sebesar sesungguhnya, jangan yang standar. Ya, sesuai dengan yang terjadi. Nah, perbedaan itu namanya adalah selisih harga pembelian bahan baku. Bisa dipahami untuk yang jurnal pertama ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi saat pembelian itu selisih harganya sudah harus diakui. Ketika menggunakan selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Kemudian saat pemakaian ini jelas menggunakan standar semua. Tadi kalau menggunakan single akun barang dalam prosesnya kan debit dan kreditnya sama-sama standar. Nah, cuman di sini perbedaannya di mana kita lihat ternyata saat ini jadi ini ya perhitungannya kuantitas standar bahan baku yang dipakai adalah 5 kg kalikan 250 ini standarnya, harganya 1000. Ini sama harganya 1000. Tetapi kenyataannya atau sesungguhnya pemakaian bahan bakunya hanyalah 1050. Jadi barang dalam proses ini 1.250, 1.250 itu
adalah kuantitasnya standar, harganya standar. Tetapi kalau persediaan bahan bakunya tadi sama dengan saat pembelian. Di sini itu kuantitasnya sesungguhnya, tapi kan harganya standar. Kalau yang ini adalah kuantitasnya standar kalikan harga standar. Bedanya ada di mana? Ada di kuantitasnya jelas. Yang satunya kuantitasnya standar, satunya kuantitas sesungguhnya. Maka dicatat adanya namanya selisih pemakaian bahan baku. Ini adalah kuantitas standarnya dikurangi dengan kuantitas sesungguhnya. Kalikan harganya ini. Sama dengan berapa ini? 200.000 laba. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini adalah selisih pemakaian bahan baku. Kemudian yang kedua adalah selisih harganya itu diakui pada saat dipakai. Berarti bagaimana? Ya berarti selisih harga saat pemakaian baru diketahui. Saat pembelian ya berarti seperti biasanya semuanya dicatat di sini adalah sebesar sesungguhnya. Saat pembelian itu ya persediaan bahan baku itu sesungguhnya, yaitu kuantitas sesungguhnya dibeli kalikan harga sesungguhnya. Utangnya jelas, utang itu ya berarti harus sesungguhnya, kuantitas sesungguhnya dibeli kalikan harga sesungguhnya. Maka di sini tidak ada yang namanya selisih. Selisih harganya nanti diakui pada saat pemakaian. Nah, saat pemakaian itu seperti ini. Nah, ini di sini ada jurnalnya, ini tergantung hasil selisihnya ya. Jurnal yang dibutuhkan adalah barang dalam proses sebesar standar. Standar ini berarti kuantitas standar kalikan harga standar. Sementara persediaan bahan bakunya adalah sebesar sesungguhnya, yaitu kuantitas sesungguhnya kalikan harga sesungguhnya. Perbedaan antara sesungguhnya dan harga standar ini akan diakui untuk selisih harga dan selisih pemakaian. Perhitungannya ada di atasnya, ya. Ini harus dicatat ya. Ini kalau menggunakan yang kedua ini yang mirip dengan parcel plan ya. Coba kita hitung ya untuk selisih harga. Selisih harga berarti harga standarnya berapa? 1.000 kurangi 1.100. Kalikan berapa? Kuantitas sesungguhnya apa kuantitas standar? Kuantitas apa, Mbak? Kuantitas sesungguhnya ya. Kalau selisih kuantitasnya adalah 5 kali 250 ini berapa? 1250. 1250 kurangi 1050 kalikan AST 1000 sama dengan 200.000 laba. Berarti di sini rugi, di sini laba. Ini jurnalnya di bawahnya. Ini hati-hati, ini kebetulan angka satuannya antara kilogram sama rupiahnya kan mirip ya. Hati-hati jangan terjebak. 1000 di sini adalah harga standar. Kemudian di sini 1.100 itu adalah harga sesungguhnya. 1050 adalah kuantitas sesungguhnya. Sesungguhnya. Ya, kuantitas sesungguhnya. Kemudian di sini 1.250 adalah kuantitas standar, 1.050 tadi kuantitas sesungguhnya, dan 1.000 adalah harga standar. Jadi metode yang kedua ini mirip dengan parcel plan. Cara perhitungan selisihnya. Tetapi pengakuannya, jurnalnya
adalah langsung pada saat pemakaian. Kalau yang menggunakan parsial kan semuanya nanti di akhir atau di belakang. Jadi saat pemakaian selisihnya langsung diakui. Letaknya hanya di situ perbedaannya. Oke, bisa dipahami atau masih bingung? Bisa ya. Ini mandok-mandok harus membaca lagi berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai merupakan kombinasi metode 1 dan 2. Pada saat bahan baku dibeli, selisih harganya yang terjadi dicatat dalam rekening selisih harga pembelian bahan baku. Pada saat bahan baku dipakai, ya sebagian dari selisih harga pembelian yang melekat pada bahan baku yang dipakai ditransfer ke rekening selisih harga bahan baku yang dipakai. Jadi ada dua, selisih harga pembelian bahan baku dan selisih harga bahan baku yang dipakai. Rekening persediaan bahan baku didebit dan dikredit dengan harga standar bahan baku. Sama dengan metode 1 tadi. Jurnalnya adalah seperti ini. Ini adalah selisih harga pada saat pembelian. Kemudian ini ada selisih pemakaian, ini ada selisih kuantitas ya. Kemudian selisihnya harga dipisah lagi, yaitu harga pembelian dan harga yang dipakai. Karena kuantitas yang dipakai itu kan biasanya lebih sedikit daripada yang dibeli. Ya tergantung kondisinya ya. Karena bisa jadi membeli 100, kemudian hanya dipakai tadi 80. Bisa jadi juga sudah punya persediaan bahan baku awal, itu juga akan mempengaruhi. Jadi jurnal yang dibutuhkan seperti ini, mulai saat pembelian sudah diakui, kemudian pemakaian, ada dua ini jurnalnya sama, yaitu pemakaian bahan baku dan harga. Tinggal dihitung. Untuk tenaga kerja tidak terlalu berbeda dengan parcel plan, hanya pencatatan selisih tarif dan selisih efisiensinya itu adalah pada saat distribusi upah, bukan di akhir periode. Kalau tadi parcel plan adalah setelah produk selesai. Bedanya di sini. Ini kalau ada pembayaran utang dan gaji, ya berarti memerlukan jurnal itu. Kemudian di BOP juga sama, nantinya akan seperti itu. Ini contohnya kalau dengan soal yang sama, ketika menggunakan metode single plan, jurnalnya adalah ketika mencatat barang dalam proses langsung diakui selisih efisiensi dan selisih tarif. Dan ini adalah perhitungannya selisih tarif dan selisih upahnya. Selisih tarif upah tadi diperoleh dari tarif upah standar kurangi tarif upah sesungguhnya kalikan jam kerja sesungguhnya. Nah, tarif upah standarnya adalah 500, ya kan? Kemudian tarif sesungguhnya 475, jam kerja sesungguhnya adalah 5.100. Berapa itu? Sama? Sama, Pak. Ya. Kemudian selisih efisiensi berarti jam kerja standar dikurangi jam kerja sesungguhnya kalikan tarif upah Standar. Jam kerja standarnya berapa itu? 5.000. 5.000. 5.000 kurangi 5.100, rugi ya. 100 kalikan 500, 50.000. Oke. Total selisihnya, total selisih artinya selisih BTK ya. Itu adalah 77.500 laba. Oke. Untuk BTKL. Kemudian untuk BOP ya tidak jauh beda juga ya, hanya pencatatan pengakuan selisihnya adalah pada saat pembebanan BOP, bukan di akhir ya. Hanya waktu yang membedakan. Perhitungannya juga sama. Ini misalkan datanya seperti ini, BOP sesungguhnya adalah 3650,
Kemudian BOP yang dibebankan di sini berarti 20 jam kalikan 250 kalikan 700. Berarti ada perbedaan 3650 dengan 3.500.000. Ini BOP yang dibebankan. Ini berarti menggunakan metode yang kedua, yaitu BOP yang dibebankan ya. Ini perhitungan selisih terkendalikan dan selisih volumenya langsung ditemukan. Saudara berarti harus mengingat rumusnya, yaitu apa dan dikurangi apa ya. Pertama, kalau tadi saya menjelaskan yang pertama kan ini ya, yang kemudian yang kedua ini. Kemudian yang ketiga ini sama, dan yang keempat baru mencatat selisihnya. Kalau 3 selisih ini juga sayangnya tidak ada ininya ya, perhitungannya langsung ketemu. Menggunakan yang 4 selisih juga kurang lebihnya sama. Tinggal saudara untuk BOP memang agak sedikit sulit untuk mengingat rumusnya ya, harus dipahami dengan pelan-pelan. Selesai untuk metode single plan. Untuk bahan baku dan BTK untuk perhitungan selisihnya sepertinya tidak terlalu sulit ya. Untuk BOP saja yang saudara membutuhkan perjuangan. Maka kalau kami dulu untuk belajarnya itu membuat semacam kertas contekan ya, itu isinya rumus-rumus perhitungan selisih. Kalau selisih ini nyarinya gimana, selisih itu nyarinya gimana. Dan nanti contekan itu bukan untuk saat ujian, tetapi paling tidak ketika kita mengerjakan soal itu, latihan ya, itu mudah dan cepat menemukannya. Tidak mencari-cari yang agak jauh di catatan-catatan lainnya. Ya, demikian saudara sekalian, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada ya cukup. Tinggal saudara nanti belajar beberapa kali, kemudian mencoba untuk menyampaikan besok hari Selasa ya. Bagaimana saudara? Tidak ada? Ini tadi catatan kita ya. Retoretan yang tidak jelas. Cukup Mas dan Mbak, nggak ada pertanyaan? Mungkin belum, Pak. Jadi ya, saya berarti, belum, Pak. Ya, semoga sudah paham ya. Kalau enggak ya nanti kita diskusikan di tempat yang lain. Berarti kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih saudara sekalian atas perhatiannya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurhi. Ya, sama-sama. Berarti besok Selasa diskusinya langsung ya, seperti biasa, pengantar, kemudian nanti ke break room, kemudian saudara menjelaskan soalnya. Latihan ini tadi nih ya, sama, tinggal dijelaskan pelan-pelan. Saya yakin mungkin saudara membutuhkan lebih dari 1 jam, karena saudara kalau menjelaskan kan pelan-pelan, tidak seperti saya ya. Oke. Begitu ya Mbak ya, terima kasih. Saya akhiri. N.